kota yang sangat religius. Etos kerja orang Kudus sangat tinggi, kemudian kultur santrinya juga sangat kental, kemudian keinginan untuk berubah ke arah kebaikan selalu dinamis. Madrasah itu hakikatnya adalah pendidikan di Indonesia yang asli. Karena bagaimanapun masuknya Islam di Indonesia dengan melalui jalan damai, melalui akulturasi, itulah sebenarnya madrasah. Secara universal bahwa ingin menciptakan pendidikan holistik, pendidikan yang betul-betul menciptakan insan kafah, antara jasmani rohani seimbang, antara fisik non fisik seimbang, antara psikologis, mental, keberagamaan dan semuanya itu imbang. Ini yang ingin dicapai oleh madrasah, sehingga tidak hanya urusan kognitif yang ditonjolkan, tapi urusan emosional, urusan spiritual juga tersentuh.
Madrasah pada hakikatnya memang harus menjawab 3 tantangan yang terjadi saat ini. Dan pendidikan madrasah inilah menjadi sebuah jawaban atas kegalauan yang terjadi selama ini. Kami mengambil posisi 3 in 1. Keislaman, akademis, dan penguasaan IT. Ini menjadi sebuah keniscayaan dan harus kita dorong terus untuk menjadi kuat dari segala lini yang ada di ini. Ketika kita berbicara madrasah, maka tafakuh fiddin, nilai-nilai keislaman itu menjadi rohnya. Ketika roh itu harus ada, maka kita harus menciptakan habituasi perilaku-perilaku islami sekaligus penguasaan keislaman pada generasi muda, utamanya anak-anak kami di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Visi misinya kami mengambil 3 in 1 tadi, yaitu berakhlak islami, unggul dalam prestasi, terampil di dalam teknologi. Dari tahun 2010 kita mulai memijakkan kaki kita di LIPI. Kita menjadi 10 besar di sana. Kemudian itu disusul tahun 2011, 2012, 2013, 2014 menjadi langganan. Loncatan prestasi kita di 2014, alhamdulillah anak kita yang punya karya inovatif itu diakui oleh negara lain. Kami ada jam khusus, jam responsi namanya, penguatan di tempat kami, jam lanjutan itu jam 9, 10, 11 itu salah satunya di sana ada pelajaran riset sebagai gambaran umum bahwa anak-anak yang memang mulai kelas 10 itu sudah dikenalkan konstruksi keilmuan mereka, itu arah ke perguruan tinggi, arah masa depan mereka sudah mulai kita tata sejak sekarang. Ini program penguatan sekaligus menjadi tantangan mereka. Dan tantangan ini bisa kita asumsikan ketika itu, yang namanya riset itu kan impossible kalau mereka tidak kuat membaca. Impossible bisa menuangkan ide atau punya ide kalau mereka tidak rajin, tidak tekun. Maka ketekunan, kerajinan, bahkan banyak membaca itu bagian yang ingin kami dorong ke sana. Terus kita jadinya bikin apa nih? Bikin alat apa? Jadi kita tuh harus bikin alat yang bisa bermanfaat buat masyarakat juga, nggak cuman buat tugas doang gitu. Nanti di masa depan juga kita bisa dapetin manfaatnya buat diri kita sendiri. Kira-kira ada ide nggak? Masih mikirin. Gimana kalau kita bikin ini aja? Apa? Ini lihat-lihat. Ini jadi kita nanti bisa bikin alat buat ngelepas ini durian. Kan selama ini kalau buka durian susah kan? Tapi bentuk yang cocok buat alatnya itu gimana? Oke teman-teman, seperti yang kita tahu, buah durian memiliki kulit yang tajam, terus
kulitnya juga tebal kan, jadi kita terinspirasi buat bikin alat buat belai durian ini. Pertama, angkat tuasnya terlebih dahulu, letakkan durian di sini, tekan tuasnya seperti ini, ditekan, lalu ini tinggal diputar sampai ulirnya bisa membuka durian ini. Monasendo adalah zona yang memiliki sistem tata nada yang berjumlah 5 nada. Apa itu total nada? Total nada adalah jarak antara nada dari satu nada dengan nada sesudahnya dan ukuran yang satuan pistol. Baik, sebuah ide yang sangat bagus, namun perlu saya tanyakan, ide dasar apa yang mendasari yang mengilhami kalian untuk perlu melakukan penelitian ini? Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki beragam kebudayaan. Salah satunya adalah alat musik tradisional, yaitu gamelan. Kita tahu bahwa gamelan itu proses pembuatannya sangat rumit dan panjang, sehingga pengrajin itu mengandalkan indera pendengar. Namun penggunaan indera pendengar dalam menentukan nada antar gamelan pengrajin satu dan yang lain itu berbeda. Maka dari itu terdapat perbedaan standar interval nada dari satu pengrajin dengan pengrajin lain. Kita akan mulai proses perekamannya. Jadi jaraknya itu kurang lebih 17 cm. Kemudian kita rekam suaranya. Kita pukul sebanyak 5 kali. Setelah direkam, nanti suaranya diulang ke sebuah audio CD. Karena ini nanti materi ini adalah produk inovatif, bagaimana kita membuat suatu produk yang produk tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk kita sendiri, tetapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi produk inovatif yang bagaimana yang harus kita siapkan? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus untuk melatih. Mungkin produk inovatif yang bagaimana yang harus kita kembangkan. Intinya dalam membuat produk inovatif hanya satu, nyaman dan bermanfaat. Nyaman terhadap penggunanya, manfaat terhadap orang lain atau minimal diri kita. Nah, dalam suatu kenyamanan itu harus diperhatikan itu ada 3, yaitu kenyamanan indrawinya, kenyamanan fisiknya, dan kenyamanan dari produknya tersebut.
pelajaran ini merupakan suatu media untuk siswa untuk mengembangkan ilmu-ilmu sains yang telah didapatkan dari sekolah dan juga untuk mengembangkan kreativitas siswa. Prestasi yang saya dapatkan dari program riset tersebut, saya telah mengikuti National Young Inventor Award di LIPI Jakarta. Saya sebagai finalis dari 600 peserta yang daftar hanya diambil 30 dan saya adalah salah satunya. Yang kedua, mengikuti International Exhibition Young Inventor. Ini saya mendapatkan National Special Award dari ajang ini. Di madrasah ini, saya bisa lebih mendalami pelajaran agama seperti fikih, akhlak, dan sejarah Islam juga. Jadi ini bisa membentuk karakter diri saya sendiri sebagai siswa di madrasah. Al-ta'rif ma ma'na al-mustawa al-qawmi. Ana asta'mil kullal arwan fi rusumati. Saya menggunakan setiap warna untuk lebih satu. iya. Ada yang atulah tanah madrasah, atulah yang aduna kuratul qadar. Ya. Sekarang tafadhal ij'al jumlatan mufidatan fiha, buatlah kalimat sempurna fiha harfu jar min. Man yastati yarfa al-yad. Ini namanya tripod atau T itu 3 pot kaki. Ini hitungannya sudah kita hitung dulu, pakai ini ya. Kita hitung ketinggian berapa. Ini nanti kita bidik pas di ufuk. Kami mengambil posisi 3 in 1. Keislaman, akademis, dan penguasaan IT. Mendung kan jalan. Oh. Di saat melihat itu mendung belum menutupi. Di saat menutupi jedet, ada lihat. Alhamdulillah yang lihat tidak hanya satu. Dan soalnya satu kan ngapusi. Nah, kan gitu. Lebih daripada satu. Kalau nggak 9, 11. Ada kecenderungan bahwa arus globalisasi yang terjadi saat ini adalah kemerosotan, kemunduran nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Yang kedua, ketersediaan dan ketercukupan lahan ekonomi yang dibarengi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah hal-hal yang terkait dengan sumber alam, sumber energi. Ini terus terang menjadi keprihatinan kami dari pihak madrasah dalam rangka mengantisipasi arus global.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudus ala kudus, yaitu pujian seorang manusia terhadap manusia lain. Ya, bagus. Ibu kita Kartini ini termasuk ketika setiap tanggal 21 April kita memperingati kelahirannya. Bahada utawi iki muhtasorun itu ringkesan fi usuliddin yang dalam ilmu tauhid. Wis jenengake ingsun hu ing muhtasor ringkesan kami punya tadi yang nilai keislaman kami unggul, utamanya ditopang dengan budaya dan kultur Kudus yang sangat-sangat islami dan santri. Kemudian keunggulan lain, kita akademisnya unggul karena kami ingin 100% umum dikuasai anak, 100% agama, ilmu-ilmu agama dikuasai anak. Tidak cukup dengan itu, tapi harus terpatri dalam perilaku dan nafas keseharian mereka. Kemudian kami sejak tahun 2010 menasbihkan Mandua Kudus berbasis riset. Melalui penelitian ini, kreativitas dan mutiara-mutiara dari anak-anak kami akan muncul. Dan itu sudah alhamdulillah dalam kurun waktu itu sampai sekarang itu memunculkan prestasi-prestasi tidak hanya di prestasi nasional tapi di prestasi internasional.